Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Para hadirin jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang mudah-mudahan kita semua di dalam rahmat Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan umur yang penuh dengan barokah, amal saleh dan juga amal yang terbaik, dan juga mudah-mudahan ujung hidup kita nanti mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ada doa yang diajarkan Kanjeng Nabi SAW untuk kita semua, doa untuk ujung umur kita, untuk ujung hayat kita semua. Kalau udah ngomong mati pasti pada serem bapak ibunya. Allah ya. Yaitu doa Kanjeng Nabi, Allahumma ja'al umuri ya akhirah. Ya Allah, jadikan umurku itu adalah umur yang khair, yang di ujungnya. Wa khairu amali khawatimahu, dan jadikan sebaik-baik amalku penutupnya. Dan khairu yaumi ayami yauma alqaka, dan jadikan sebaik-baik hariku adalah hari nanti berjumpa dengan dirimu ya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa dihafalkan, didawamkan. Ya, bukan cuma untuk yang sudah sepuh nih, punten ya, yang masih pada muda. Kalau ngomongin umur mah jangan lihat yang sudah tua, ya, karena umur mah rahasia Allah. Ya, Allah menyebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa pasti bakal mati. Bukan setiap yang tua yang berjiwa, yang muda punya jiwa, punya, yang sehat punya jiwa, punya. Maka kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa itu yang akan mati. Bukan yang tua, bukan yang sakit, bukan yang kena kecelakaan, tapi yang muda, yang sehat, yang selamat pun bisa mendapatkan dan pasti akan mendapatkan kematian yang ditentukan Allah Ta'ala. Para hadirin jamaah, juga dilupa pada guru-guru kita, Masya Allah, pada kesempatan subuh ini hadir guru kita semua, Al-Mukarram wal-Muhtaram Ustaz Yusuf Taufik. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, diberikan barokah juga rezekinya, juga keluarganya senantiasa keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan juga ilmunya terus ya dicurahkan untuk kita semua jamaah masjid ini, dan mudah-mudahan kita semua bisa selalu mendapatkan ilmu yang barokah dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ngapunten Pak Kiainya tadi jadi mekeran para guru-guru, ngapunten ya, Masya Allah ya. Para bapak ibu jamaah rahimakumullah, tidak terasa kita sudah masuk tahun baru Hijriah, betul Bu? Kita sekarang tahun 1447 Hijriah, Masya Allah. Ada di bulan Muharram. Bulan Muharram termasuk Asyarul Hurum, termasuk bulan-bulan yang dihormati, dimuliakan, dan diharamkan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara fadilahnya, di bulan Muharram ini segala amal kebaikan dilipat gandakan oleh Allah. Seperti itu. Ada juga nanti amalan yang dianjurkan, yaitu puasa Asyura, puasa tanggal 10 Muharram.
Ada ulama menyebutkan supaya tidak tasyabuh, tidak serupa dengan orang-orang Yahudi, karena orang Yahudi juga suka puasa, Bu, Pak, tanggal 10 Muharram itu. Karena di dalam sejarah itu tanggal 10 Muharram adalah tanggal di mana Bani Israel diselamatkan Allah dari kejaran Fir'aun, maka mereka berpuasa. Nah, ulama menganjurkan supaya tidak tasyabuh, tidak serupa dengan orang Yahudi, puasanya dibikin 2 hari. Yaumut Tasu'a wa Yaumu Asyura. Puasa tanggal 9-nya dan tanggal 10-nya. Walaupun tidak hukumnya wajib, tapi mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya. Amin. Para hadirin jamaah rahmatullah, ya. Kalau kita bicara tentang umur, tadi kita sudah masuk tahun baru Hijriah, maka kita diingatkan Allah dengan firman-Nya Quran surat Al-Hasyr. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, pertama Allah pesankan ittaqullaha, bertakwalah pada Allah. Karena tidak ada yang bikin manusia selamat dunia apalagi di akhirat kecuali takwanya. Harta Bapak Ibu gak bisa membuat manusia selamat. Di dunia saja orang yang hartanya banyak belum tentu dia akan selamat. Kalau sudah Allah berikan sakit, maka hartanya bisa habis. Orang yang badannya kuat, ya, juga tidak bisa selamat. Tapi yang bisa menyelamatkan manusia itu adalah takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah pesankan ittaqullaha, bertakwalah pada Allah. Yang kedua, wa tanzur nafsun, dan setiap kita ini, setiap yang punya jiwa ini harus apa itu? Memperhatikan, melihat, ya. Melihat apa? Ma qaddamat lighad, apa yang mau disiapkan untuk ghad. Itu secara bahasa artinya besok, begitu. Tapi para ulama tafsir menjelaskan yang dimaksud lighad di situ adalah yaumul akhir, hari kiamat. Bapak Ibu rahimakumullah, kita manusia mengalami yang namanya 2 kali mati, 2 kali hidup. Disebutkan oleh Allah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Bagaimana manusia bisa kufur pada Allah padahal dulunya mati. Kita ini dulu mati Bapak Ibu, ya, masih di alam arwah mengawang-awang gitu teh. Ya. Kemudian Allah Ta'ala memberikan qadar, kemampuan. Bapak kita Allah berikan namanya kemudian sperma. Ibu kita punya sel telur, ketemu karena pernikahan, disimpan di rahim ibu kita. Itu masih amwat, masih mati di situ. Sampai Allah tiupkan ruh ke dalamnya itu. Kapan usianya? 120 hari. Begitu 4 bulan Allah tiupkan ruh ke dalam, ya, yang namanya segumpal daging itu. Jadi kemudian kehidupan. Ini tadinya mati jadi hidup. Mati yang pertama adalah ketika belum ditiupkan ruh. Hidup yang pertama pada waktu Allah tiupkan ruh, ya. Summa yumitukum, kemudian kalian kembali dimatikan oleh Allah. Kapan? Ketika ajalnya datang. Insyaallah. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya, dimundur-mundurkan tidak bisa. Maka para jamaah Allah muliakan, nah ini kita harus wasari'u ila magfiratin min rabbikum, harus buru-buru bersegera. Kalau sudah datang perintah Allah, jangan suka ditunda-tunda, jangan suka diengke-engke, jangan suka bilang isukan besok, ya. Kenapa? Karena mati mah bisa datang anytime, bisa datang kapan saja. Maka sholatnya jangan part time. Ada yang sholat subuh zuhur nanti, ya. Ada yang sholatnya seminggu sekali dengan Jumat. Ada yang sholatnya setahun sekali, sholat id, ya. Ada yang sholatnya sekali seumur hidup, tapi disolatkan sudah menjadi jenazah, ya. Maka punten para jamaah, ya, yang namanya sholat mah itu pelajaran yang paling awal, paling dasar, dan tidak ada kompromi. Namanya sholat mah 5 waktu.
Jangan bilangnya begini, sok atuh muncan bisa 5 waktu mah hiji we heula salatna. Belum bisa 5 waktu mah salat zuhur aja dulu. Jangan. Karena perintahnya sudah turun 5 waktu. Dan salat mah insyaallah tidak susah. Berwudunya pakai cai, pakai air, gak mesti pakai cikopi, betul Bu? Gak mesti air zam-zam, gak mesti. Yang penting mah airnya mutlak, gitu kan? Maka jangan kemudian disampaikan belum bisa sholat 5 waktu mah ya seminggu sekali atau sholat Jumat. Ulah, ini memberikan nasihat juga salah, yang mengamalkan juga salah. Sholat mah kerjakan full 5 waktu. Ikhtiar. Manusia bisa kerja dari pagi sampai sore nyari duit, masa cuma meluangkan waktu sholat. Satu kali sholat paling banter ke 5 menit, betul Bu? Pak? Ada ibu-ibu yang sholatnya sekali sholat 15 menit. Oh, luar biasa, aku dibaca Al-Baqarah bukan? Cepat sholat masa sebentar. Nah, maka kembali tadi Allah sampaikan, perhatikan untuk besok nanti hari akhir. Karena kita pasti bakal mati, begitu datang matinya, tak bisa diundurkan, tak bisa dimajukan. Yang pengen mati duluan gak bisa. Gara-gara banyak utang, pengen mati duluan, mau bisa. Mau gantung diri, udah gantung leher di dia kusen rumah, tahu pegah kalinya. Kendungan jemur ke sumur supaya ditelem, supaya dikelebang, supaya tenggelam di sumur. Loncat ke sumur, usum halodo, lupa musim kemarau, garing sumurnya. Akhirnya lucut lah gitu kan, benjol, hirup yang minta tolong dinaikkan, percuma. Gak bisa dimajukan. Dimundurkan gak bisa, dimajukan juga gak bisa. Maka kata Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan sudah mempersiapkan apa Bapak Ibu untuk menghadapi hari akhirat nanti. Karena di akhirat, nah ini Nabi Muhammad Kanjeng Rasul Bapak Ibu ngasih kita bocoran. Ngasih bocoran ya. Mau coba memang ngasih spoiler gitu. Ngasih bocoran nanti bakal yang terjadi apa. Kenapa Nabi ngasih tahu? Supaya kita siap-siap bisa selamat begitu kan. Ini Masya Allah ya, sayangnya Nabi pada kita. Nabi kasih tahu nih yang terjadi di akhirat ini. Supaya apa? Siap-siap kita jangan sampai jadi orang yang celaka. Kata Nabi SAW, lan tazula qadama 'abdin yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisalin. Kata Nabi, kaki manusia multi soledan gak akan tergelincir di akhirat kecuali kalau sudah ditanya 4 perkara. Jadi semua manusia akan selamat, tapi begitu ditanya 4 soal, nah di soledan celaka semua. Makanya Bapak Ibu siapkan untuk 4 pertanyaan ini. Ya. Kan memang mau ujian cek guru nanti ya, ujian nasional ya, soalnya yang paling susah ada 4. Ini soalnya, coba cari jawabannya. Kan enak itu. Udah kasih tahu sama Nabi apa soalnya itu, apa pertanyaan supaya selamat. Makanya celaka repot ya. Kemudian ada manusia sudah Nabi kasih tahu bocorannya, gak mau belajar. Betul nggak Bu? Guru sudah kasih tahu bocoran soal, kan tinggal belajar. Masih ada nggak lulus juga, kacidan. Berarti memang nggak mau belajar, tidak mau lulus berarti begitu. Kalau sudah dikasih bocoran soal oleh Nabi ini, ada 4 pertanyaan yang nanti bakal banyak yang celaka di situ. Maka kita siap-siap menghadapi pertanyaan ini. Ya, tapi baru yang kedua nih, karena masalah dengan umur kita. Pertama kata Nabi, an umrihi fi ma'afna. Yang pertama, manusia rata-rata celaka, ya, tisoleda, kepleset di akhirat itu. Pertama, begitu ditanya umurnya dihabiskan untuk apa? Masya Allah. Ini yang pertama. Ya, maka Bapak Ibu dihitung pahala dan dosa itu kan begitu balik. Umur 15 tahun kalau kata mazhab Syafi'i mah paling pol 15 tahun begitu. Bukan dari kecil mah pahala buat orang tua kita. Tapi kita dihitung umur 15 tahun. Jadi Bapak Ibu sekarang umur 50 nih misalkan, berarti sudah dihitung pahala dosanya berapa tahun? 35 tahun begitu. Betul nggak hitungannya Pak ya? Betul ya. Pasti jangan hitung ibu mau ngomong gitu ya. 35 tahun.
Sekarang, oh saya mau rajin sholat Pak, hitung sholat. Satu kali sholat, saya kasih 10 menit lah. Berarti kali 5, 50 menit. Sehari 50 menit. Pertanyaannya satu hari berapa jam Bapak Ibu? 24 jam. Sholat cuma 50 menit. Masya Allah. Aisyah berapa jam? Tidur 8 jam. Tidur 8 jam, sholat cuma 50 menit. Kurang dari 1 jam. Cukup atau kurang kira-kira amalnya Bapak Ibu? Cukup atau kurang? Kurang. Ya. Jangan merasa kemudian saya udah sholat Pak, cuma 50 menit dari 24 jam, kurang. Etake dihitung dari mulai umur 15 tahun. Begitu. Belum lagi kalau sholatnya khusyuk, sholatnya buru-buru. Begitu sholat takbiratul ihram baru ingat dompetnya di lemari. Allah. Belum kalau sholat bacaannya salah, belum kalau sholat nggak berjamaah, makin kurang itu pahalanya. Masya Allah. Ini katakannya Nabi SAW, ada orang sholat pahalanya cuma 1/10, nggak full. Ada yang 1/8, ada yang 1/5, ada yang 1/3, ada yang setengah, ada yang utuh. Wah, ini luar biasa. Yang sampai pahala sholatnya itu sampai 1/3, setengah dan utuh itu masya Allah luar biasa. Ya, contohnya dicontohkan oleh para sahabat. Ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, Bapak Ibu. Itu kalau sholat sedang berdiri karena begitu takbiratul ihram berdiri. Saking khusyuknya beliau itu kalau lagi sholat, kalau ada peluru lewat di antara jenggotnya dan lehernya, beliau mata tidak bergerak, terus mengerjakan sholat karena demikian khusyuk di dalam sholatnya. Dan saya mah boro-boro Pak Bu ya, lagi sholat kayak cak-cak jatuh langsung gitu. Imam Syafi'i pernah sholat sunnah, ya begitu beres sholat zuhur, beliau sholat sunnah, sedang kumpul beliau dengan kawan-kawannya di satu taman. Kumpul sholat zuhur berjamaah, kemudian beliau sholat sunnah. Begitu beres sholat sunnah kan pakai gamis Imam Syafi'i mah, begitu dibuka gamisnya ditarik ke atas, ayat tawon jatuh Pak dari dalam ke tangannya gamisnya itu. Begitu dibuka ada sekitar lebih dari 5 bekas sengatan itu tawon. Ruwah, teman-temannya ruwah. Ya Syekh, kenapa pas begitu disengat pertama kali tidak langsung berhenti sholatnya begitu? Beliau menjawab, saya sedang membaca surat ini dan ini nyaah sayang kalau diputus bacaannya itu. Masya Allah. Sambil disengat tawon pun ditahan-tahan karena saking nikmat membaca ayat Quran pada waktu sholatnya itu. Masya Allah. Kita harus belajar Bapak Ibu kumah sholat yang khusyuk, yang tumakninah. Ulah guru khusyuk, jangan buru-buru karena menghadap Allah. Tapi nggak cukup sholat saja, yang lain-lain amalan dikerjakan. Karena tadi kata Nabi, umur dipakai untuk apa? Masya Allah. Nanti di akhirat banyak orang yang menyesal, banyak orang yang handee, ya. Makanya menyesal mah belakangan Bapak Ibu ya. Kalau keduluan namanya pendaftaran. Tapi lebih baik menyesal sekarang daripada menyesal nanti di akhirat. Kalau menyesal di akhirat tidak mungkin bisa kembali lagi ke alam dunia. Insyaallah. Ada yang waktunya habis, umurnya dipakai jalan-jalan abring-abringan kemana kali itu. Oh bapak-bapak, anak muda, ibu-ibu, banyak itu yang resepnya abring-abringan jalan-jalan kemana. Anak muda mau motoran itu kan segala macam. Ya kalau tetap sholat alhamdulillah, tetap menjaga amal saleh alhamdulillah. Sambil mau motoran, kasih sedekah, sholat berjamaah, membersihkan masjid, luar biasa. Tapi begitu jarang apa banyak Bapak Ibu? Jarang gitu. Dan pas dari jalan malah lagi touring mah, azan ketanggung kotor baju orang. Terus sholat tunggu. Insyaallah ya. Abring-abringan kemana-mana begitu kan. Kenapa diajak babaturan anak? Nanti Allah Ta'ala memberikan bocoran. Di akhirat bakal ada manusia yang mengatakan, ya laitani, ya wailata laitani lam atakhad khalilan, ya fulana khalilan. Ya Allah,
Seandainya dulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai khalil, sebagai sahabatku, temanku, faqad adlani an zikri ba'da irja'ani, karena dia ketika di dunia membuat aku kemudian berpaling dari zikir, dari mengingat Allah. Nah, pada diri jamaah, jadi pilih teman ini hati-hati, karena ada teman nanti yang membuat kita jauh dari mengingat Allah. Kapan penyesalannya? Di akhirat nanti. Nah, ini ibu, para jamaah, juga para bapak, ya. Kalau berteman mah, kata ulama, yang selalu bikin kita ingat sama Allah, bukan ingat sama belanjaan, begitu. Si ibu itu halus diumnas ya, sebenarnya harganya belanja boleh, tapi jangan berlebihan. Sekali kumpul dengan ibu-ibu gitu nya, bakso ke mana? Ya 50.000 gitu ya. Padahal mah 50.000 pakai sodako luar biasa begitu. Hati-hati, nanti ada orang yang menyesal di akhirat karena berteman dengan si fulan yang apa? Telah menyesatkan dia dari mengingat Allah. Alhamdulillah. Ada juga Pak, Bu, yang menyesal karena tidak mau taat pada Allah dan Rasul. Ya, Allah sampaikan yauma tuqallabu wujuhum finnar. Nanti di akhirat itu ada hari di mana wajah manusia itu dibolak-balik di dalam neraka. Jadi neraka teh cara ngagoreng tempe dibolak-balik supaya asak dua anak begitu. Jadi mukanya dibolak-balik di neraka itu dibakar begitu. Ya. Nah begitu penghuni dibolak-balik mukanya di dalam neraka, yaqulu, mereka mengatakan ya laitana, ya, handaka, menyesal kami. Apa yang disesali? Ya, yaitu adalah Allah wa ta'ala Rasul. Seandainya dulu ya laitana, kami dulu taat sama Allah, taat sama Rasul, kami nggak akan seperti ini nasibnya. Ya laitana Allah wa Rasul. Seandainya dulu kami di dunia taat sama Allah, taat sama Rasul, tidak akan dibolak-balik muka kami di neraka begitu. Kenapa mereka bilang begitu, Pak? Mereka mengatakan, yaitu kata mereka, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Dulu kami di dunia lebih taat sama siapa? Sama bangsawan-bangsawan kami, sama orang-orang kaya kami, sama para pemimpin-pemimpin kami, fa'adalluna sabila. Padahal mereka menyesatkan kami dari jalan Allah. Allah, ya, dulu di Mekah itu banyak orang nggak mau masuk Islam karena lebih nurut sama Abu Jahal. Diajak oleh Nabi untuk masuk Islam, tapi lebih nurut sama Abu Jahal, lebih nurut sama Abu Lahab. Ya, enak ya bujanda begitu. Begitu nanti di neraka, mereka mengatakan la ya laitana ata'na Allah wa Rasulah. Coba mun baheula kalau dulu kami lebih nurut sama Allah, lebih taat sama Allah dan Rasulnya, gak akan seperti ini nasib kami. Kenapa mereka begitu? Kata mereka, ata'na sadatana wa kubara'ana. Dulu kami di dunia lebih nurut, lebih manut, lebih taat, lebih takut kepada para pemimpin-pemimpin kami dan para bangsawan-bangsawan, orang-orang kaya di tengah kami. Masya Allah. Makanya Bapak Ibu, taat sama manusia mah ada batasnya, ya. Ibu taat sama suami ada batasnya, ya. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Kata Nabi, tidak ada taat sama manusia, Bapak Ibu, kalau sudah bermaksiat pada Allah. Kita anak harus taat sama orang tua, itu birrul walidain, tapi ada batasnya. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Kalau orang tuamu, kata Allah, memaksa kamu untuk mempersekutukan aku, maka fala tuti'huma, jangan ditaati. Ya. Misalkan ada anak muda begitu, ibu udah kawin gelis gitu ya, cantik luar biasa, badannya gitar Spanyol gitu. Begitu lulus kerja, lulus kuliah, sekolah, belum dapat kerja, kata ibunya, bapaknya, udah nak, kamu jadi foto model aja. Nah, ya, kamu kan cantik, berbakat, sekali foto 10 juta begitu. Gimana anak ini? Jangan ditaati. Kenapa? Karena perempuan tidak boleh
memamerkan, menampilkan kecantikannya untuk orang lain, apalagi sambil membuka auratnya. Nauzubillah. Ini ibu-ibu ya yang sedang hamil punya anak perempuan, jangan doanya ya Allah mudah-mudahan anak gadis urang teh jadi anggota JKT 48. Yang sudah ada juga yang hijrah pakai kerudung sekarang akhirnya begitu ya. Masya Allah. Karena nggak sedikit orang tua yang bangga anaknya jadi foto model, jadi bintang film, dipeluk kubatur ya, dipeluk oleh yang bukan mahram. Kenapa? Didorong orang tuanya. Siapa nanggung dosa? Dia dosa, bapak ibunya lebih dosa lagi. Itu di sana. Masya Allah. Ya. Nah, taat sama manusia ada batasnya. Sama suami juga sama, Bu, ada batasnya. Ya. Wajib taat sama suami, tapi nggak boleh kemudian ya menuruti suami dalam perbuatan maksiat. Ibu, bapak reka keluar malam jam 12. Tolong jaga lilin jangan sampai mati. Menang katanya. Sama bahala tahun 70-60 ya. Ngepet gitu ya. Yang memang tuh ya nama bapaknya di imah apa yang judol. Nauzubillah Allah. Nauzubillah min dzalik ya. Tapi ngomong judol Bogor yang paling tinggi senasional judolnya. Allahu Akbar. Kata Bogor mana Lumpang lobana? Bogor Selatan daerah saya mana? Allahu Akbar. Isi Pak malu Masya Allah ya. Itu. Makanya ada nanti orang menyesal kenapa? Aqna sadatana wa kubaroana, karena kami di dunia ini lebih taat pada pemimpin kami, pada bangsawan-bangsawan kami sampai melupakan Allah dan Rasul. Hati-hati Bapak Ibu, taat sama manusia siapapun itu ada batasnya. Kalau taat sama Allah pada Rasul mutlak, tidak ada batasnya. Nah, kata Allah berangkat ya, haji, uang keluar banyak, berangkat Pak. Walaupun habis ratusan juta, itu yang produk itu Pak sampai 500 juta. Tapi kalau memang punya, sudah wajib berangkat, begitu Pak. Yang reguler kan 50 jutaan, ada uang berangkat. Walaupun uang ludes habis banyak, nggak ada masalah karena menunaikan perintah Allah. Itu berjihad berangkat, korbankan jiwa raga untuk mendapatkan surga Allah, berangkat seperti itu. Nah ini ya, maka yang pertama ini tentang umur. Yang kedua kata Nabi, bocoran soal kata Nabi yaitu an-syababi, tentang masa mudanya, bima ablah, masa mudanya dipakai untuk apa? Para pemuda, ada para pemuda di sini. Ini ada pemuda pada zamannya. Remakor, remaja kolok gitu. Pemuda itu Bapak Ibu, kata para ulama yang batas umurnya 15 sampai 40. Itu pemuda. Jadi buntarnya Bapak Ibu yang sudah di atas 40 kayak saya bukan pemuda. Ya. Itu Pak. Ya sudah menjelang aki-aki namanya. Kalau yang 15-40 masih pemuda. Nah usia 15-40 itu akan dihisab oleh Allah tentang masa muda. Kenapa? Karena masa muda kan badan masih sehat. Sholat tahajud gak ada masalah. Bangun malam mandi gak ada masalah. Ke masjid berangkat gak ada masalah. Haji ada uang, badan sehat bisa berangkat gak ada masalah. Guys kalau saya ripuh. Ya. Mau sholat malam aja tiris, asup angin. Ke masjid berangkat jalan itu kan tiris, kehujanan seetik asup angin, balik ke imah ongkek, asup angin gitu kan. Makanya kalau pemuda gak ada alasan. Haji masih muda, resep Pak, jar-jar kata anak orang Bogor masih suka berangkat, sudah tua umur 80 mau haji ripuh. Makanya sebagian ulama nggak semua mengatakan kalau sudah usia lanjut, sepuh lansia dan kata dokter udah nggak bisa pergi jauh-jauh, gugur kewajiban dia berhaji walaupun punya uang banyak. Kenapa? Karena fisiknya nggak kuat. Begitu, ini sebagai ulama tapi ya seperti itu. Tapi kalau masih pada muda-muda, sehat nggak ada alasan. Dan otak juga anak muda, otak masih sehat, cerdas. So kita yang sudah di atas 50 ya, ngapal ke Al-Baqarah ribu. Nu aya ge paroho deui. Nu ieu hafal nu baheula itu Allahu Akbar. Tapi kalau masih muda, Allahu Akbar. Imam Syafi'i 7 tahun hafal Quran.
14 tahun jadi ulama di Masjidil Haram, memberikan fatwa kepada masyarakat dan kepada para ulama. 14 tahun. Allahu Akbar. Masih muda. Makanya masa muda ini ya, yang dulu kita sudah lewati di puntennya, itu akan dihisab oleh Allah. Oh, makanya Bapak Ibu jamaah ingat-ingat dulu waktu masih muda ngapain aja. Bobogohan dosa. Istighfar. Dagas aki-aki mah bobogohan hese. Waktu masih muda, cantik, ganteng, sehat, jalan-jalan, wah itu pemuda. Dan kata Nabi, begitu ditanya umur, maka umur dan masa muda banyak manusia tergelincir masuk ke dalam siksa Allah. Nah, buat yang sudah gak muda lagi mah, kita mempertahankan umur nih, tetap dalam ketakwaan. Kenapa? Karena Allah. Kumaha yuk? Ya, kumaha? Ya, coba lagi kanjeng Nabi jeholinya kebobogohan jadi gitunya. Nabi Ibrahim yang Hajar, ya, yang Siti Hajar, ya, kebobogohan jadi itu bisa gitu kan. Pancen pernah saya baca kanjeng Nabi malam Minggu apel ke Khadijah. Wah, ceritanya. Kanjeng Nabi mere coklat ke Khadijah. Gak ada jadi kalau gitu kan. Kalau Allah sudah memerintahkan sesuatu pasti memang ada hikmahnya dan pasti bisa dilakukan ya. Dan Al-Fakir ya nikah sama kayak bobogohan, ngelamar 4 bulan kemudian nikah. Alhamdulillah jadi anak opat. Bisa, alhamdulillah ya pakai bobogohan bisa Allah bisa gitu ya. Nah, para bapak jemaah muliakan, maka ini wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan, sudah siap apa untuk hari akhir? Ingat-ingat nih, dulu masa muda bagaimana? Para bapak kita sekarang sudah di atas 40, maka bagaimana istiqomah sampai nanti akhir hayat? Karena kata Nabi SAW, Allah tidak akan memberikan uzur mual mere deui hampura mun geus umur 60 masih teu taat ka Gusti Allah. Allah. Ya. Kenapa? Karena aya kene, Pak. Oh 50 maksiat, aya. Ada enggak Bapak Ibu? Ada enggak yang masih maksiat? Ada. Ya. Pernah Pak, Bu, ini aya cerita ya keluarga, ada family saya, sepupu ya. Karena kan kerjanya bagian lagi utang. Semacam debt collector lah gitunya, tapi utang duit bukan utang mobil atau motor ya. Dikasih tugas sama kantornya, tuh tadi utang ke daerah mana? Kerabat Tunggal. Sekarang udah nggak ada. Dulu mah kalau para bapak tahu Kerabat Tunggal itu tempat lokalisasi, ya tempat judi liburing dirinya tuh, ya. Tempat PSK. Kalau sekarang jadi Islamic Center tuh. Ditanya nyumpri ke sana tuh, Jakarta mana? Utara, gitu ya. Dulu mah tempat pelacuran Bapak Ibu. Dikasih tugas, nagih utang ke daerah situ. Kata saudara saya, malu, gimana kalau ketahuan nanti sama tetangga? Pas sedang dinas nagih utang gitu. Tapi karena kasih tugas dinas tadi itu, mangkat ke sana berangkat. Begitu ke sana Pak, Bu, itu di komplek pelacuran. Ai aki-aki, pakai tongkat. Kalinya kene. Allahu. Makanya suka ada berita, ada lansia 60 tahun meninggal di tempat lokalisasi. Atuh geus kolot maksakeun. Nafsu kuat, jantung teu kuat, liwat. Nauzubillahi min dzalik. Tapi memang Nabi sudah ingatkan, kata Nabi ya, qalbus syekh, hati orang yang sudah tua. Benar ya, kita sudah ada 40 ini. Hati orang yang sudah tua, syabun, muda lagi. Hati orang sudah tua, muda lagi. Satu, kalau sudah urusan dunia dan rakus pada dunia, ngorak deui. Dan umur 60 mah, nempo awe nu heran ke nafsu deui. Sudah umur 60, lihat harta kekuasaan, nafsu deui. Tuh kemarin di kantor Kejaksaan Agung, uang ditumpuk. Tinggal itu Pak Bu, ayo berita anak viral katanya ditumpuk. Itu yang ditumpuk cuma 2 triliun. Gus pinuh. Karena uang yang aslinya 11,8 triliun. Eta numpuk teh baru 2 triliun. Itu uang hasil korupsi, Masya Allah. Manusia mah kalau sudah tua,
hatinya muda lagi kalau sudah urusan dunia, urusan rakus dan tamak pada dunia, urusan perempuan yang laki-laki, urusan harta, jabatan, kekuasaan, nugas kawat kayak gorak deui, pengen ingin mendapatkan bagian dunia tadi. La haula wala quwata illa billah. Pada nyawa Allah, maka ini karena sudah syuruk ya, insyaallah kita banyak-banyak muhasabah. Kita dipanjangkan umur ini karena Allah sayang sama kita. Allah kasih kesempatan kita untuk kemudian nambah amal soleh, untuk kemudian menambah kebaikan dan menutup segala perbuatan-perbuatan dosa. Nah, makanya ada doa diajarkan kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma slilana dinana ala bihwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaiki agama kami karena itu adalah benteng kami. Maksudnya supaya kita ini beragama dengan benar, Pak. Karena yang bisa membentengi kita dari perbuatan maksiat cuma agama. Kalau sudah nggak ada agama, mah rusak manusia itu. Nauzubillahi min dzalik. Tuh di Padang Pariaman ada anak muda ngebunuh 3 perempuan, yang 2 dicemplung ke sumur, anu hiji dimutilasi, dipotong-potong. Insyaallah, ya. Ini kalau bukan karena agama, rusak manusia itu. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Yang kedua, wasilana dunyana allati fiha ma'asyuna. Ya Allah, perbaiki dunia kami karena itu tempat kami tinggal, kami hidup. Kita minta pada Allah, ya Allah, sehingga dunia kita dibikin lebih baik, ya. Apakah itu barokah hartanya dan sebagainya, supaya kita bisa hidup dengan tenang, kan gitu. Karena kalau kita dunia loba hutang gelir gitu kan. Nah, maka minta supaya perbaiki. Wa asilana akhiratana allati fiha ma'aduna. Dan perbaiki akhirat kami karena akhirat tempat kami kembali kepada-Mu, ya Allah. Nah, yang terakhir 2 ini nih, masalah umur. Allah Nabi ajarkan kemudian waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikan hidup kami sekarang sebagai tambahan untuk semua kebaikan dan ketaatan. Nah, maka kita sekarang umur sudah di atas 40, Bapak Ibu yang sudah bukan lagi pemuda, ayo tambah-tambah kebaikan kita, terutama yang fardu dulu ya. Yang sunnah itu nomor 2, pertama fardu, bagaimana sholatnya, nafkah pada keluarga, bagaimana melaksanakan hukum-hukum dalam Quran, itu yang wajib kita kerja dulu. Kemudian yang sunnahnya ya, jangan kemudian ngejar yang mubah-mubah, jangan kejar yang wajib dan yang sunnah. Komo yang makruh haramah tinggalkan. Lalu yang berikutnya, waj'alil mautan la rohatan lana, dan jadikan mati kami nanti sebagai rohatan lana min kulli syarr, rohatan lana min kulli syarr, istirahat untuk kami dari segala perbuatan jahat. Karena gini Bapak Ibu, ini terakhir ya, ada orang sudah mati tapi kejahatannya masih terus berlangsung. Maka yang mati ini terus mendapatkan dosa jariyah, dosa yang mengalir karena perbuatan jahat dia masih dikerjakan, dicontoh, dilakukan oleh para pengikutnya, oleh kemudian orang-orang yang mencontohnya. Walaupun dia sudah mati, dosa untuk dia menjadi dosa jariyah terus mengalir untuk dia. Summa na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini barangkali yang bisa apa kita sampaikan. Ngapunten kepada guru-guru kami ya, bukan kemudian ini mengajari lauk mojai gitunya, tapi karena ini ada amanah menyampaikan ilmu. Ngapunten bila ada kelupaan kekurangan. Mudah-mudahan pertemuan kita di pagi hari ini dari subuh tadi sampai sekarang ini menjadi kemudian pertemuan yang mendatangkan rahmat dari Allah, mendatangkan barokah, dan tadi juga pesan dari Al-Fakir untuk Al-Fakir pribadi juga jamaah sekalian. Ayo kita masih diberikan umur oleh Allah, manfaatkan untuk menambah kebaikan dan tutup semua perbuatan dosa kita, supaya kalau kita nanti menghadap Allah tidak ada dosa yang mengalir untuk kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ini barangkali yang bisa kami sampaikan. Ngapunten bila kalpatan kehilafan. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.